Bos-bos, di Berkah Wafa Farm ini, 4 ekor unta punuk 1 berhasil menyita perhatian warga. Bukan cuma anak-anak, orang dewasa pun ikut penasaran. Di tengah usaha peternakan yang banyak orang anggap biasa saja, peternak di Mojokerto malah berani mengambil jalan yang jarang dilirik orang. Dan dari sinilah peluang besar itu pelan-pelan mulai terbuka. Sekilas memang terlihat seperti hewan yang sulit dirawat. Berdasarkan pengalaman pengelola peternakan ini, unta cukup suka dengan melimpahnya rumput di sini. Makanannya pun tak serumit yang dibayangkan banyak orang. Karena unta itu salah satu cukup bisnis yang mumpuni nama untuk saat ini, lebih mudah perawatannya daripada sapi. Dikasih makan rumput, comboran, ternyata mau nggak ada kesusahan, aman lah. Semua ini bukan datang dengan mudah, bos. Pengelola Berkah Wafa Farm harus menempuh proses panjang untuk mendatangkan unta dari Australia. Beberapa tahun belakangan, negara Australia memang berhasil mengembangbiakan hewan yang berasal dari Jazirah Arab ini. Dan sekarang jumlah unta di sana sangat berlimpah. Izin pemasukan hewan khusus ini memakan waktu berbulan-bulan. Belum lagi resiko yang harus ditanggung. Sebab belum banyak orang yang berani mencoba ternak unta di Indonesia. Awalnya, Berkah Wafa Farm hanyalah peternakan sapi biasa yang sudah berjalan 2 tahun. Sampai akhirnya 2 bulan lalu, Faisal memberanikan diri membeli 7 ekor unta dari importir. Untuk potensi bisnis, saya rasa untuk unta sendiri itu saat ini menjadi salah satu bisnis yang perlu diterjuni, Mas. Daripada sapi, sekarang ini juga untuk mencoba bisnis onta. Siapa tahu kedepannya itu onta akan bisa beredar di Indonesia secara banyak, Mas. Keputusan itu sempat bikin banyak orang heran. Tapi justru dari keberanian mencoba sesuatu yang berbeda, usaha ini malah jadi pusat perhatian, bos. Dan di dunia usaha, kadang yang paling dicari orang bukan cuma produk bagus, tapi sesuatu yang unik, jarang ada dan bikin orang penasaran. Setiap hari peternakan ini selalu ramai didatangi warga. Ada yang datang dari luar kota, ada juga yang hampir tiap hari main ke sini. Kepenasaran warga ini tanpa sadar menjadi promosi paling kuat bagi Berkah Wafa Farm. Orang datang, merekam, lalu mengunggah ke media sosial. Dari situlah nama peternakan ini makin dikenal banyak orang. Faisal pun harus mengatur jam kunjungan agar unta tidak stres dan pekerja tetap bisa fokus merawat ternak. Untuk saat ini yang paling berat itu adalah gimana caranya unta ini bisa berkembang biak. Kalau sapi sendiri kan bisa suntik lewat IB. Kalau unta ini kan kita harus belajar dulu lah. Gimana nanti dia itu masa birahinya, masa kawinnya. Mudah-mudahan nanti dengan belajar secara langsung bisa berhasil, Mas. Tak cuma jadi tempat wisata dadakan, keberadaan unta di Mojokerto juga membuat banyak orang tertarik membelinya untuk kebutuhan kurban Idul Adha. Tapi tak sedikit calon pembeli yang langsung mundur saat tahu harganya. 1 ekor unta punuk 1 bisa dibanderol ratusan juta rupiah. Harga yang tinggi itu bukan tanpa alasan ya, bos. Populasi unta di Indonesia memang masih sangat terbatas. Andai kata suatu hari nanti berhasil, bisa jadi motivasi untuk peternak yang lainnya ya, untuk unta di tahun-tahun depan ya. Kisah ini seakan mengingatkan peluang besar seringkali datang dari hal yang awalnya diremehkan atau dianggap mustahil. Karena kadang untuk memulai usaha yang menjanjikan, yang paling dibutuhkan bukan sekedar modal besar, tapi keberanian buat mencoba sesuatu yang berbeda. Dan yang penting, cuan, bos! Bos-bos, di Arab Saudi yang cari cuan dari usaha kuliner bakso bukan 1-2 orang. Makanya, pelaku usaha yang mau bersaing di usaha ini wajib punya sesuatu yang beda dan baru.
Kayak pengusaha kuliner yang satu ini, Bos. Doi menghadirkan bakso unta, pertama dan satu-satunya di Arab Saudi. Assalamualaikum, saya Osama dari Bakso Onta. Mau cobain bakso dengan rasa dan sensasi yang berbeda. Daging onta. Saksikan selanjutnya. Cuan, Bos. Bos, bagi Osama dan keluarga, bakso unta memang sudah lama jadi menu favorit yang dimasak sehari-hari. Berawal dari rumah, ternyata bisa jadi ide bisnis, Bos. Tapi bukan itu saja yang melatar belakangi hadirnya usaha bakso unta ini. Itu emang kita kan emang udah mulut Indonesia sering makan bakso. Emang suka makan bakso lah kita emang mulut. Akhirnya tante saya tertarik lah untuk kita lagi ziarah ke sini ke Jabal Nur. Kita lihat di sini emang semua rata-rata orang Indonesia kan. Jamaah Indonesia, haji, umroh, turis itu semua Indonesia semua kan. Kita tertarik untuk buka makanan Indonesia dengan khas yang baru itu dengan daging onta. Tapi lewat resep keluarga. Pria Arab kelahiran Jakarta ini mulai mengembangkan bisnis milik keluarganya sejak tahun 2023 lalu. Siapa sangka, Bos, konsep bakso ini booming dan menjadi menu yang banyak dicari saat itu hingga hari ini. Bakso onta itu kita mulai dari 2023. Alhamdulillah sekarang udah jalan 2 tahun. Unta atau kerap disebut gamal, merupakan hewan ternak khas Timur Tengah. Selain susu, dagingnya pun sering dimanfaatkan. Di Arab, daging unta biasanya hanya diolah menjadi menu harian loh, Bos. Daging unta itu kan bahan khas di Saudi kan. Jadi saya tertarik untuk melihat peluang gitu, ingin memperkenalkan nuansa baru dengan antara makanan Indonesia yang udah terkenal, yang udah menjadi makanan global gitu, kita gabungin dengan bahan khas di Saudi gitu. Jadi perpaduan yang unik gitu. Untuk kebutuhan restonya, Osama produksi bakso unta setiap hari. Doi memilih daging unta segar sebagai bahan baku baksonya. Nah, untuk pasokan daging untanya tetap aman, Bos Osama sudah menjalin kerjasama langsung dengan penjual daging yang ada di kota Mekah. Kita punya orang yang terpercaya, orang lokal sini di tempat sana di Mekah. Kita itu kerjasama untuk bisa via telepon juga, kita minta disiapkan untuk hari ini berapa kilo. Langsung siap, nanti kita ambil lewat naik mobil, tinggal kita ambil aja. Bos, bikin bakso unta nggak jauh beda dengan bakso daging sapi. Setelah tercampur rata, adonan kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus hingga bulatan adonan bakso terbentuk. Oh iya, Bos, biar produksinya cepat dan memenuhi kebutuhan harian, Bos Osama sengaja pakai mesin pembuat bakso seperti ini, Bos. Terakhir, rebus bakso sampai hasilkan tekstur yang kenyal. Kita produksi daging onta itu sekitar 400-500 kg. Karena untuk memenuhi kebutuhan kan. Gak cuma di outlet saja, penjualan bakso unta ini tersedia juga melalui aplikasi makanan, Bos. Selain itu, Osama juga melebarkan bisnisnya ini dengan menjual bahan-bahan bakso menggunakan jasa kirim untuk semua wilayah yang ada di Mekah. Kita masukin ke Begala, maksudnya itu warung-warung di Saudi sini. Kita masukin untuk jamaah yang kayak tinggal di sini mungkin mau nyobain bakso onta tanpa harus ke toko ini pun bisa gitu. Kita ada hunger station untuk yang malas untuk ke sini datang ziarah. Bisa lewat aplikasi itu, namanya Hunger Station. Selama membuka bisnis bakso unta, Osama sangat konsen dengan kualitas produknya. Selain itu, Bos Osama pun harus rela hijrah dan tinggal di Mekah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengontrol jalannya bisnis, Bos, tapi juga memastikan segala aturan manajemen berjalan dengan baik, Bos. Kualitas adalah segalanya sih. Dan kita juga udah patenin namanya dengan bakso onta ini. Karena emang kita udah percaya dengan kualitas kita yang kita bikin sendiri. Insya Allah kita pengen banget buka cabang di Indonesia. Jadi orang Indonesia yang mau nyobain nggak perlu harus ke Arab. Wah, ide bagus tuh, Bos.
kapan lagi kan orang-orang Indonesia bisa nyobain langsung daging unta dalam bentuk bakso? Jadi penasaran deh bos, kira-kira dalam sehari bos Osama bisa jual berapa porsi ya? Untuk harga kita jual bakso onta dan bakso sapi itu sama 20 real. Alhamdulillah itu kita bisa menghabiskan 400 sampai 500 porsi sih. Sah perharinya. Tuh bos, sehari bisa ludes terjual 500 mangkok bakso unta. 1 real setara dengan Rp4.600. Berarti omset hariannya nembus 46 juta rupiah bos. Kalau sebulan, widih, ngeri bos. Bos, mencoba sesuatu dalam hal bisnis itu sudah biasa. Urusan jatuh bangunnya, urusan nanti. Yang penting tetap cuan bos.